strategis dari kelas IPS 21 FHP dengan saya sendiri Salsabila Ada Firda dengan NIM 2110101056. Dengan saya Saina Permai dengan NIM 2110101052. Dengan saya sendiri Sri Mulyani Paulan dengan NIM 2110101007. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penilaian internal. Oke guys, kita akan masuk ke dalam materi penilaian internal dalam manajemen strategis. Jadi manajemen strategis itu adalah proses yang sangat interaktif yang membutuhkan koordinasi efektif antara manajer manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, lead bank, dan sistem informasi manajemen. Walaupun proses manajemen strategis dipantau oleh penyusun strategi, keberhasilan membutuhkan kerjasama manajer dan staf dari semua area fungsional untuk memberikan ide dan informasi. Nah, dalam manajemen strategi dibutuhkan yang namanya audit internal atau penilaian internal, yang mana menjalankan audit internal membutuhkan pengumpulan, asimilasi, dan evaluasi informasi tentang operasi perusahaan serta faktor-faktor penentu keberhasilannya, yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi dan diprioritaskan. Melalui keterlibatan dalam menjalankan audit manajemen strategis internal, manajer dari departemen dan divisi yang berbeda dalam perusahaan dapat ikut serta memahami sifat dan pengaruh dari area fungsional bisnis lainnya dalam perusahaan. Pengetahuan hubungan tersebut sangat penting untuk penetapan tujuan dan strategi yang efektif. Yang pertama yaitu manajemen. Proses audit dalam manajemen meliputi dari yang pertama yaitu planning. Segala proses manajerial sebagai persiapan masa depan, perencanaan awal proses manajemen sebagai persiapan antara masa kini dan masa depan, meningkatkan keuntungan dalam mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu organisasi. Segala aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan otoritas, menentukan desain organisasi, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, kontrol kesatuan pemimpin, koordinasi dan analisis. Yang ketiga yaitu motivatif. Segala usaha yang dilakukan demi membentuk kebiasaan manusia, kepemimpinan, komunikasi, tim kerja, pengubahan kebiasaan, kepuasan pekerjaan, delegasi tugas, moral pegawai dan manajerial. Yang keempat yaitu staffing. Aktivitas yang difokuskan pada setiap pegawai, administrasi gaji, keuntungan pegawai, interview penugasan, pelatihan, keamanan pegawai, karir dan sebagainya. Yang terakhir yaitu controlling. Segala aktivitas manajerial yang ditunjukkan untuk memastikan hasil dicapai sesuatu yang direncanakan. Kontrol kualitas, kontrol penjualan, persediaan, biaya dan beban, hadiah dan sanksi. Dan yang kedua adalah marketing atau fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini sendiri meliputi yang pertama ada customer analysis. Customer analysis ini contohnya survei pelanggan, informasi pelanggan, strategi pemasaran, profil pelanggan, serta strategi segmentasi pasar. Dan yang kedua yaitu selling product atau service. Contohnya iklan, promosi penjualan, publikasi, penjualan pribadi, manajemen, kekuatan penjual, hubungan pelanggan dan juga hubungan dengan distributor. Yang ketiga ada product dan service planning. Contohnya yaitu tes pasar, posisi merek, garansi, kemasan, gaya atau style, kualitas, penghapusan produk lama, dan juga bisa juga dengan pengadaan pelayanan pelanggan. Yang keempat yaitu pricing. Pricing yaitu penentuan harga berdasarkan bisa dari konsumen, pemerintah, supplier, distributor atau juga harga pesaing. Yang kelima yaitu distribusi, seperti pabrik, channel distribusi, pengencer, teritori penjualan, dan juga transportasi. Yang keenam yaitu marketing research. Marketing research ini bisa dengan mengumpulkan data, merekam data, atau juga menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu cost atau benefit analysis, yaitu penilaian biaya, keuntungan, dan juga resiko. Selanjutnya yaitu keuangan atau akuntansi. Kondisi keuangan sering dianggap sebagai satu ukuran terbaik untuk posisi kompetitif dan daya tarik keseluruhan suatu perusahaan. Menurut James Van Horney, bahwa fungsi tersebut terdiri atas 3 keputusan, yaitu yang pertama,
keputusan investasi atau investment decision. Yang kedua, keputusan pendanaan atau financing decision. Dan yang ketiga, keputusan dividen atau dividend decision. Dan analisis rasio keuangan adalah metode yang paling banyak digunakan untuk organisasi berorientasi laba maupun nirlaba, menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi dalam area investasi, pendanaan, dan dividen sehingga rasio keuangan dapat memberikan tanda-tanda kekuatan dan kelemahan aktivitas fungsi manajemen, produksi, pemasaran, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi. Produksi atau operasi. Fungsi produksi atau operasi suatu bisnis terdiri dari semua aktivitas yang mengubah semua input menjadi barang dan jasa. Manajemen produksi atau operasi berkaitan dengan input, transformasi, dan output yang berbeda-beda di industri dan pasar. Menurut Roger, manajemen produksi atau operasi terdiri atas 5 fungsi, atau area keputusan, yaitu yang pertama proses, contohnya itu pemilihan teknologi, layout fasilitas, analisis alur proses, lokasi fasilitas, dan analisis transportasi. Jarak antara bahan mentah ke tempat produksi terdapat pelanggan menjadi pertimbangan utama. Yang kedua yaitu capacity. Contohnya yaitu perencanaan fasilitas, perencanaan keseluruhan penjadwalan, perencanaan kapasitas, dan analisis antrian. Pemanfaatan fasilitas menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga yaitu inventory. Contohnya itu mengatur level bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi, khususnya pertimbangan apa yang harus dipesan dan kapan dipesan, berapa yang dipesan, dan material yang ditangani. Yang keempat yaitu workforce. Contohnya yaitu mengatur karyawan terampil, tidak terampil, dan manajerial dengan memperhatikan desain pekerjaan, pengukuran pekerjaan, penyuburan pekerjaan, standar kerja, dan teknik motivasi. Yang kelima yaitu quality. Keputusan ini dicapai dengan meyakinkan bahwa barang dan jasa yang berkualitas tinggi diproduksi dengan memperhatikan quality control, jaminan kualitas, dan kontrol biaya. Penelitian dan pengembangan litbang internal atau eksternal. Distribusi biaya dalam aktivitas litbang berbeda-beda pada masing-masing perusahaan dan industri, tetapi total biaya litbang umumnya tidak melebihi biaya awal produksi dan pemasaran. Pendekatan-pendekatan yang biasanya digunakan untuk menentukan alokasi anggaran litbang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiayai sebanyak mungkin proposal proyek. Yang kedua, menggunakan metode presentasi penjualan. Yang ketiga, menganggarkan sejumlah biaya litbang yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang keempat, memutuskan seberapa banyak produk baru yang sukses yang dibutuhkan untuk menentukan investasi litbang yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk dasar penelitian dan pengembangan dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, litbang internal, yaitu di mana suatu perusahaan menjalankan sendiri departemen litbangnya. Yang kedua, litbang kontrak atau litbang eksternal, di mana suatu perusahaan mempekerjakan peneliti independen atau agensi independen untuk mengembangkan produk spesifik. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Tujuan Sistem Informasi Manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Suatu sistem informasi yang efektif harus dapat mengumpulkan, mengkodekan, menyimpan, menyatukan, dan juga menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan operasi dan strategi yang penting. Oke guys, selanjutnya yaitu analisis rantai nilai atau value chain analysis. Menurut Porter, bisnis suatu perusahaan dapat digambarkan dengan baik dengan value chain, di mana total pendapatan dikurangi total biaya semua aktivitas yang dipakai untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang menghasilkan suatu nilai. Value chain analysis atau VCA adalah suatu proses di mana suatu perusahaan menentukan biaya yang berhubungan dengan aktivitas organisasi, mulai dari membeli bahan baku, memproduksi barang, hingga memasarkannya. VCA bertujuan untuk mengidentifikasi di mana letak keuntungan dan kerugian biaya rendah di sepanjang rantai nilai dari bahan baku hingga aktivitas pelayanan pelanggan.
Selanjutnya, matriks evaluasi faktor internal. Evaluasi faktor internal atau matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsi perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi, produksi, dan operasi. Nah, langkah-langkah untuk mengembangkan matriks IFE adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat daftar faktor internal kunci. Yang kedua, tetapkan bobot mulai 0,0 sampai 1,0. Yang ketiga, tetapkan ranting 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor. Yang keempat, kalikan bobot dengan ranting. Yang kelima, jumlahkan skor tertimbang. Penilaian berbasis sumber daya atau RBV. Pendekatan RBV tentang keunggulan kompetitif yang menyatakan bahwa sumber daya internal adalah lebih penting untuk perusahaan dibanding faktor eksternal dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Berkaitan dengan ini, J. Bernie menyatakan bahwa kinerja organisasi pada dasarnya ditentukan sumber daya internal yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama sumber daya fisik, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga sumber daya organisasi. Teori ini menekankan bahwa sumber daya membantu perusahaan mengeksploitasi peluang dan menetralisasi ancaman.